Welcome to Sri Kandi Digital Channel. Kembali lagi hadir dalam aplikasi healthcare atau aplikasi kesehatan tutorial series. Kali ini bagaimana cara jika kalian terkena gejala COVID dan kalian bingung mau ngapain ya? Silahkan ikuti tutorial dari Sri Kandi Digital. Jangan lupa subscribe channel ini jika dirasakan manfaatnya untuk kalian. Oke? Langsung aja kita masuk ke tema kali ini, yaitu apa aplikasi yang kalian butuhkan di zaman pandemik ini, ya kan? Ketika kalian terkonfirmasi misalnya ada gejala-gejala mungkin terinfeksi COVID-19, apa gejalanya demam, kemudian kalian merasa mau muntah, mau sakit perut, lemes. Nah, itu adalah gejala-gejala itu. Ketika kalian mau ke dokter, maka kalian akan di screening dari depan. Ketika di depan pun kalian sudah akan ditolak rata-rata ya rumah sakit yang non-COVID. Jadi kami semua selaku masyarakat kadang-kadang jadi parno sekali. Nah, ini aplikasi yang sangat bagus untuk kalian. Namanya aplikasi Halo Dokter, mungkin yang sudah tahu ya, tinggal download di aplikasi Play Store ataupun iOS. Saya sudah menggunakan ini selama 2 tahun terakhir ini dan baru menggunakannya di Januari 2021 lalu untuk implementasi chat dengan dokter karena saya waktu itu terkonfirmasi COVID-19. Dan alhamdulillah aplikasi ini sangat berguna buat saya. Kenapa? Karena saya serba salah mau ke dokter waktu itu karena konfirmasi positifnya itu hari Sabtu dan hari Sabtu itu sudah sore sedangkan puskesmasnya itu sudah tutup dan saya tidak bisa langsung ke dokter karena pasti saya akan dimasukkan ke dalam isolasi seperti itu. Kenapa tidak? Karena saya merasa saya perlunya hanya obat dan untuk isolasi mandiri. Nah, inilah contoh aplikasi ini ketika kita masuk ke halaman dashboardnya, ketika kalian sudah mendaftarkan diri ya. Ini ada chat dengan dokter, ada juga konsultasi dengan dokter, ada pesan obat. Sangat bagus dan sangat bermanfaat. Kalau kalian mau chat dengan dokter, tinggal masuk di klik yang tadi yang saya lingkari. Kalian tinggal pilih filterisasi dari dokter-dokter yang kalian mau pilih. Mau dokter ahli dalam, mau dokter ahli ahli paru dan lain sebagainya. Kalian tinggal pilih pengalaman, gender dan harga konsultasi. Saya selalu memilih pengalaman lebih dari 5 tahun yang pasti. Kemudian saya akan memilih gender, terserah. Kalau saya lebih senang dokter wanita ya karena jenis kelamin saya perempuan. Kemudian kalau kalian laki-laki mungkin kalian bisa pilih yang laki-laki. Kemudian harga konsultasinya saya lebih senang ya, mak pasti lebih senang yang murah meriah yang dapat diskon tentunya. Tapi jangan lupa pengalaman sangat penting untuk profesionalisme seorang dokter. Tentunya sebagai pasien kita berharap dapat dokter yang sudah punya pengalaman mumpuni. Kalian tinggal scroll ke bawah, kalian cek satu persatu profil dari dokter tersebut. Contoh ya, Dr. Franklin Manrisco MKes. Sudah sekian tahun mengabdi. Tinggal diklik, di situ akan kelihatan berapa tarifnya, alumni dari universitas mana, sudah berapa tahun jadi dokter, tempat prakteknya di mana, di Sulawesi Utara ya. Kemudian ada nomor STR-nya. Nah, kalian kalau tertarik misalnya tinggal chat masuk ke dalam. Nah, di sini akan muncul tarifnya, diskonnya berapa, ada kupon lebih hemat dengan kode promonya. Biasanya ada dokter-dokter tertentu yang mendapatkan promo-promo diskon ya untuk tarifnya. Kalian tinggal pilih aja, lihat yang paling menarik atau paling sesuai dengan budget kalian. Terus kalian tinggal klik ke bawah, itu akan ada metode bayarnya. Maunya pakai saldo Halodoc atau GoPay atau Pay Later. Saran saya jangan pakai Pay Later ya. Kemudian bisa juga menggunakan debit card atau credit card, tapi saran saya pakailah debit card ya. Oke. Jadi kalian tinggal klik yang ini, isi nomor kartu debit kalian, maka akan terkoneksi ke dalamnya dan akan terbayar, akan muncul button bayar dan konfirmasi. Nah, kalau misalnya GoPay kalian sudah registrasi terkoneksi dengan ini aplikasi, maka akan muncul saldo GoPay-nya cukup atau tidak. Waktu saat video ini terbuat itu tidak mencukupi saldo saya. Jadi tinggal kalian tidak akan bisa muncul bukti pembayaran atau klik bayar ya. Seperti itu contohnya. Nah, misalnya nih kita mau lihat nih riwayat transaksi saya ya, pengalaman saya melakukan chat dengan dokter di aplikasi ini. Ini adalah chat saya dengan Dr. Felix Satwiko SPPD di Februari 2021 lalu. Ini waktu itu saya konsultasi karena ada gejala demam berdarah yang gejalanya mirip dengan COVID-19 waktu itu. Jadi kami agak takut lagi karena di Januari sempat kami juga terkena COVID. Kok bisa berulang? Ternyata menurut dokter ini harus di laboratorium ya, tapi mereka menyarankan, ini beberapa history chat saya dengan dokter
tersebut. Yang dokter yang kedua ya, ini dokter yang kedua pada saat kami terkonfirmasi COVID. Jadi waktu itu dia sarankan seperti ini dan diberikanlah obat-obat yang harus diminum untuk ada antivirusnya, ada vitaminnya, ada juga obat batuk dan juga obat flu-nya. Ya, inilah yang saya download, kemudian saya kopikan, saya kirimkan ke ojek online atau GoSend saya pakai waktu itu untuk membeli di apotek terbesar di kota saya. Nah, bisa juga sebenarnya aplikasi ini Halodoc terkoneksi dengan pemesanan langsung diantar di rumah. Tentunya biayanya lebih besar ya. Ini biaya saya konsultasi dengan dokter waktu itu harga totalnya 50.000 ya. Jadi jumlah yang dibayarkan 30.000, ada diskon 20.000. Jadi sangat murah dibanding kalian pergi ke rumah sakit dengan bayaran itu satu kali konsultasi 120.000 paling sedikit. Sedangkan ngomongnya cuma 5 menit misalnya, dan itu kan sangat beresiko. Di rumah sakit itu pasti banyak virus, atau di puskesmas atau di tempat umum. Nah, kalau sekarang pakai dokter kita bisa lakukan di rumah. Ini contoh resep digital yang mereka berikan kepada saya waktu itu. Dan itu saya beli langsung, suruh keluarga atau mungkin juga bisa ojol ya, menggunakan ojol untuk membelikan kita obat tersebut. Jangan lupa untuk tanya ke dokter obat generiknya misalnya, cadangannya, karena pengalaman saya, adik saya juga melakukan hal yang sama waktu terkonfirmasi COVID di 2 bulan lalu, dan itu ternyata obat yang dia punya resepkan itu tidak ada tersedia di kota ini karena waktu itu memang COVID lagi puncak-puncaknya dan antivirus itu habis, sold out di apotek-apotek. Akhirnya apa? Dia harus masuk lagi chatting berulang, mencari jadwal dokternya, kemudian chat ulang ke dokter yang sama, membayarkan sekian uang dan bertanya ke dokter apa obat antivirus untuk saya untuk menggantikan obat yang kemarin karena tidak ada tersedia di kota ini. Akhirnya dokter yang memberikan jawaban, memberikan opsi 2, dan kami pun sekeluarganya membantu untuk membelikannya di apotek lewat Maxim atau Gojek ya. Sudah, akhirnya alhamdulillah dapat obatnya dan dia isoman di rumahnya. Sama juga dengan saya, setelah mendapatkan obat kami pun isoman di rumah selama 2 minggu, dan alhamdulillah setelah 2 minggu kami PCR kembali dan hasilnya negatif. Ya, seperti itulah manfaat dari aplikasi Halodoc ini. Ini bukti historinya akan terus ada di aplikasi Halodoc kalian, tersimpan. Ini bulan Januari sampai bulan Agustus sekarang masih ada historinya. Jadi kalau kita mau chat ulang kembali ke dokternya, kita ketahuan ini kemarin histori penyakitnya apa saja sebenarnya. Nah, ini juga contoh-contoh kita bisa membeli obat, vitamin, multivitamin di Halodoc ini. Jadi kalian tinggal klik kebutuhannya apa. Misalnya saya butuh obat Enervon C, klik aja di situ, butuh 2 biji, ya kan? Tinggal klik itu Enervon C, tinggal masukin. Nanti di aplikasi Halodoc ini juga kita bisa menyematkan alamat rumah kita. Jadi kita bisa tahu biaya transportasi dari apotek ke rumah kita berapa. Nah, kalau cuma seperti ini nanti bisa tuh. Ini untuk muncul harganya kan. Nah, kalian akan bisa diarahkan ke metode bayar lagi. Metode bayarnya pakai GoPay, PayLater, sama debit card. Nanti akan muncul juga itu akan diantarkan kemana. Tentunya akan muncul biaya transportasi. Seperti itu. Jadi sangat mudah menggunakan aplikasi ini. Kalian di rumah pasti harus mendownload aplikasi Halodoc gratis kok. Oke? Saya akan buatkan video terkait how to mendaftarkan diri di Halodoc di video-video berikutnya. Ingat, kalau kalian sudah terkonfirmasi sebagai penyintas COVID-19, jangan lupa tetap prokes ya. Oke, pokoknya kalian harus tetap sehat, dan salam sehat dari Sri Kandi Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.